Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dan pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Sherlina. Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai dampak pengambilan bahan alam tanpa adanya usaha pelestarian lingkungan. Nah, sebelum lanjut ke pematerian, Ibu akan pimpin doa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, kita lanjut ya. Tapi sebelum kita ke pematerian, Ibu akan mengecek dulu nih kehadiran anak-anak Ibu. Apakah anak-anak Ibu pada pertemuan kali ini hadir semua? Alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa hadir semua. Dan ini menambah rasa semangat Ibu untuk memberikan pematerian kepada kalian semua. Nah, selanjutnya, karena sudah disinggung dari awal ya bahwa Ibu bilang pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai dampak pengambilan bahan alam tanpa adanya usaha pelestarian lingkungan. Jadi, pada pertemuan kali ini kalian akan mengetahui bagaimana sih dampak pengambilan bahan alam tanpa adanya usaha pelestarian lingkungan. Apakah memiliki dampak positif untuk kita dan lingkungan, ataukah memiliki dampak negatif untuk kita dan juga untuk lingkungan kita? Nah, anak-anak, jadi bahan alam yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu diambil dari alam. Misalnya nih, ada tanah, pasir, dan batu untuk membuat rumah. Nah, pengambilan semua bahan yang kita butuhkan itu sangat mudah dilakukan. Bisa dengan mudah, misalnya kita menggali tanah untuk bahan bangunan. Nah, karena kita tinggal menggali saja, kemudian kita mudah mengambil hasil laut. Misalnya hasil laut apa aja? Ada ikan, ada terumbu karang, kemudian ada rumput laut, ada kerang. Nah, karena kita itu tinggal di Indonesia yang memiliki daerah perairan yang sangat luas, maka kita bisa dengan mudah mengambil hasil laut tersebut. Nah, selain itu, kita juga tinggal di negara Indonesia yang memiliki hutan yang sangat luas. Nah, anak-anak, meskipun kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki kaya akan bahan alam yang dapat kita manfaatkan, tetapi kita tidak boleh menggunakannya secara seenaknya saja. Karena apa? Karena pengambilan bahan alam tersebut harus disertai dengan usaha pelestariannya. Jika tidak, maka pengambilan bahan alam tersebut akan berdampak dan juga mengakibatkan rusaknya alam. Nah, pengambilan bahan alam tanpa adanya usaha pelestarian lingkungan akan menyebabkan kerusakan pada alam. Kerusakan seperti apa saja yang diakibatkan apabila pengambilan bahan alam tanpa adanya usaha pelestarian lingkungan? Nah, yang pertama dapat menyebabkan tanah longsor. Nah, pengambilan tanah untuk bahan bangunan misalnya dengan melubangi tanah secara terus-menerus dapat menyebabkan tanah longsor. Karena kesuburan tanah itu menjadi berkurang karena lapisan tanah yang di atasnya itu menjadi rusak. Nah, anak-anak bisa lihat seperti pada gambar. Nah, anak-anak, kerusakan alam selanjutnya yaitu bahan tambang mineral akan cepat habis. Nah, penggunaan bahan tambang mineral yang terus-menerus dapat menyebabkan bahan tambang tersebut cepat habis. Nah, Ibu mau tanya nih, anak-anak tahu tidak mineral itu termasuk ke dalam bahan alam apa? Apakah termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui atau termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ya, betul sekali. Mineral itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maka penggunaannya pun harus benar-benar dihemat. Nah, kita juga harus mencari energi alternatif yang dapat digunakan sehingga mineral yang kita gunakan tidak akan cepat habis.
Nah, selanjutnya akan mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan. Jadi misalnya nih, pengambilan kayu di hutan yang secara terus-menerus itu akan menyebabkan kerusakan ekosistem pada hutan. Jadi tanah itu akan menjadi tandus. Karena apa? Karena pohon-pohon itu banyak ditebangi dan hewan pun menjadi kehilangan tempat tinggalnya. Dan tumbuhan juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak bisa lihat tuh seperti pada gambar. Nah, selanjutnya dapat menyebabkan mata air menjadi kering karena pengambilan air pada sumber air yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya pemeliharaan akan menyebabkan sumber air menjadi cepat kering. Seperti anak-anak bisa lihat nih pada gambar. Nah, selanjutnya kerusakan alam selanjutnya juga yaitu rusaknya ekosistem air. Misalnya pada gambar itu ada pembuangan limbah ke sungai yang dapat mengakibatkan atau dapat merusak ekosistem air. Jadi air sungai tersebut akan tercemar oleh limbah. Nah, kemudian pada gambar selanjutnya juga ada penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan juga menggunakan racun. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pada air. Nah, baik anak-anak, materi mengenai dampak dari pengambilan bahan alam tanpa adanya usaha pelestarian lingkungan sudah Ibu jelaskan ya pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Nah, jadi sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Namun, pengambilan bahan alam itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus memperhatikan usaha pelestarian lingkungan. Supaya apa? Supaya tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.